Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pada siang hari ini kita masih bersama dalam program Wacana Tafidu TV, Menggami Keceriaan, Cerdas dan Berwawasan. Adapun tema kita pada siang hari ini adalah kita akan mencoba mengupas bagaimana kedudukan Dumai dalam pengelolaan alih kelola Blok Rokan. Bersama kami dari Tafidu TV adalah sosok narasumber yang tidak asing lagi, merupakan inisiator Forum Perjuangan Hak Masyarakat Dumai atas alih kelola Blok Rokan, Bang Agus S. Alam. Apa kabar Bang? Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kabar baik. Oke. Baik. Untuk tidak memperpanjang, mungkin seluruh masyarakat sudah mengerti bagaimana terkait wacana tentang alih kelola Blok Rokan. Untuk lebih mempertajam wacana kita langsung serahkan kepada Bang Agus S. Alam untuk bisa menjelaskan. Baik. Terima kasih saudara saya Dawam Alam Bukit Batu. Pada kesempatan ini saya coba memberikan pemahaman kita kembali terhadap perjuangan Forum Perjuangan Hak Masyarakat Dumai untuk alih kelola Blok Rokan, supaya pemahaman ini bisa menjadi pemahaman kita bersama bahwa Dumai itu selama ini dapat apa, Bahwa kita ada. bahwa kita ada. Kemudian masyarakat harus paham bahwa ada haknya Dumai di situ. Dan makanya kita bikin dalam perjuangan itu hashtagnya Dumai itu dapat apa. Karena selama ini tidak ada dapat apa-apa. Apalagi PI ini kan tentang partisipasi impres yang bagian dari alih kelola Blok Rokan itu akan ada manifestasi dari Peraturan Menteri Nomor 37 tahun 2016 tentang partisipasi interest itu 10% itu akan dikelola oleh Burundi yang ditunjuk oleh gubernur. Ini juga harus ada bagiannya. Kalau kita tidak berjuang, nanti Dumai dapat apa lagi? Jadi oleh karena itu saya pikir pemahaman perjuangan ini perlu kita sampaikan kepada masyarakat Dumai bahwa Dumai seharusnya memperoleh hak terhadap PI 10% itu. Dan itu jelas. Jelas. Tapi harus diperjuangkan. Harus diperjuangkan. Kenapa harus diperjuangkan? Ada stigma pemahaman yang selama ini yang kami analisis, yang kita analisa bersama, kita buat kajian akademis, kita coba telaah, ternyata ada pemahaman terhadap definisi Dumai. Dumai itu didefinisikan salah. Kalau istilahnya dalam Undang-Undang Nomor 22 tahun 2001, Undang-Undang Migas itu tidak ada istilah daerah penghasil, daerah pengolah, tak ada. Hulu dan hilir. Ya. Kegiatan hulu dan kegiatan hulu migas, kegiatan usaha hulu migas dan kegiatan usaha hilir migas. Jadi tidak ada istilah daerah penghasil, daerah pengolah. Oke, kalau kita katakan bahwa Dumai itu masuk di mana? Hulu atau hilir? Pertanyaannya, kita kembali membaca undang-undang itu. Undang-Undang 23 itu. Ya, Undang-Undang 22 tahun 2001 tentang migas. Ini menjelaskan Dumai itu di mana? Kita definisikan di situ. Ternyata hulu migas itu adalah kegiatan eksploitasi dan eksplorasi. Dumai masuk di mana? Bagian ada yang dibunyikan dalam undang-undang itu tentang titik penyerahan. Satu aja yang saya katakan untuk hari ini, bahwa Dumai itu adalah titik penyerahan. Titik penyerahan ini dibunyikan dalam migas itu. Titik penyerahan itu tempatnya di mana? Di Dumai. Mulai dari kepala pompa angguk itu diproses dalam tangki segala macam, mengurangi molekul-molekul yang tak perlu segala macam, kasoritnya istilahnya pemurniannya sampailah disimpan di Dumai itu. Kemudian dia akan disalurkan untuk ekspor dan untuk lokal melalui titik penyerahan itu. Titik penyerahan itu adalah Pelabuhan Dumai. Dumai artinya dalam istilah undang-undang Dumai adalah bagian dari hulu. Mulai dari titik kepala pompa angguk itu sampai ke titik penyerahan itu. Di mana Dumai? Ini di sini masuk dalam kegiatan hulu. Dan itu yang kita tunduk nih sekarang. Ini yang diangkat hari ini, bukan pemahamannya terhadap penghasil. Tidak ada istilah penghasil. Kalau kita kategorikan hulu itu adalah penghasil, maka Dumai masuk. Kalaulah mungkin bahasa yang dipahami selama ini oleh publik umum ini, bahwa daerah penghasil itu adalah hulu, maka Dumai adalah penghasil. Bahkan Dumai itu adalah hulu dan hilir lagi, karena ada refinery.
itu hulu, jelas. Karena ada depo, itu hulu. Hilir jelas. Jadi Dumai itu adalah hulu dan hilir kegiatan migas yang ada di Rokokan, Riau malahan. Dan itu harus menjadi salah satu pertimbangan penting. Karena ini harus diperjelas. Sebenarnya undang-undang ini sudah tidak salah. Undang-undang ini jelas menjelaskannya. Cuma pemahaman pada tingkat, kalau PP-nya juga jelas, PP 35 tahun 2004 masih menjelaskan bagaimana turunan dari undang-undang itu. Cuma ada di beberapa peraturan Menteri SDM yang tiba-tiba muncul istilah penghasil migas. Penghasil migas. Dari mana definisi penghasil migas ini? Tidak merujuk kepada undang-undang yang berlaku. Kita ini pakai undang-undang atau pakai ini? Kalau PM ini salah, undang-undangnya benar gimana? Betul. Tentu ada hukum yang tinggi di atasnya lagi yang kita pergunakan. Pemahaman inilah yang mau kita sampaikan kepada pemerintah pusat, kepada Menteri SDM, kepada SKK Migas, kepada Gubernur Riau dan Wali Kota bahwa Dumai itu termasuk dalam kategori hulu dan hilir. Kalau hulu, dia adalah titik penyerahan. Titik penyerahan itu jelas bunyi dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001. Kalau hilir, gak susah cerita lah, nampak kilang itu kan. Jelas. Bukti fisiknya juga. Fisiknya nampak. Nah hari ini yang tidak dipahami, sehingga kita menganggap Dumai itu pengolah. Terbunyi dalam peristilahan dalam Peraturan PI Nomor 37 Tahun 2016 sudah bunyi di situ. Karena daerah pengolah itu adalah wellhead yang punya wellhead kepala sumur. Ya Dumai tak punya kepala sumur, tapi Dumai punya titik penyerahan yang juga bagian dari hulu. Ketika hulu itu dipahami adalah penghasil, ya masuk dari penghasil, dapat sama dengan Medali Siak dan Royal, sama kita. Status kita sama. Sama. Secara undang-undang. Secara undang-undang. Dan tinggal lagi bagaimana kita mempertegaskan itu. Iya, itu. menjelaskan kembali. Undang-undang itu jelas, cuma pemahaman kepada peraturan Menteri SDM saja yang berubah jadi penghasil. Dari mana dia datang kata penghasil ini? Sementara undang-undang itu dalam pengertian pasal 1-nya tidak ada menjelaskan pengertian penghasil. Yang ada kegiatan hulu migas dan kegiatan hilir migas. Lalu Dumai di mana? Oh, penghasil definisi dari mana? Undang-undang tidak memberikan pendefinisian penghasil dan pengolah. Hanya daerah kegiatan usaha hulu dan kegiatan usaha hilir. Dumai hulu dan hilir. Kenapa hulu? Ada titik penyerahan. Pada pasal 6 kalau tidak salah ayat 2 mungkin. Saya masih ingat 2 ayat 2. Ya. Dan ini bagian dari perjuangan yang harus. Ini perjuangan kita mendefinisikan Dumai itu kembali supaya Dumai itu terkategori kepada haknya yang benar. Dan inilah peluang kita. Ini kesempatan momen kita ketika ada alih kelola Rokokan ini, kita ingin jelaskan kepada pemerintah bahwa Dumai itu salah definisi. Definisi Dumai itu adalah kegiatan hulu migas, termasuk dalam kegiatan hulu migas. Itu belum kita bicara tentang adanya 16 tank pump penyimpan minyak sebanyak 16 unit yang ada di Dumai ini dengan kapasitas simpan 5,1 juta barel. Kemudian punya stasiun pompa, kontrol, kemudian punya terminal pengatur minyak yang akan diekspor dan untuk di luar negeri, di dalam negeri. Semuanya ada, hampir 5 pipa melalui 4 kecamatan dan 4 kelurahan. Semua definisi itu ada di Dumai. Artinya hampir puluhan tahun kita salah menafsirkan. Itu yang saya belum ngomong itu ya. Kalau itu ngomongkan tuh bahaya. Mulai Dumai, mulai berlakunya bagi hasil migas, DBH migas, arti Dumai dizalimi, tidak dapat. Seharusnya dapat kalau benar mendefinisikan Dumai itu secara undang-undang. Undang-undang ini tahun 2001 nomor 22. Coba kita definisikan. Makanya saya bikin, mari kita definisikan kembali Dumai ini sebagai apa? Kalau tak perlu Dumai ini, coba hilir tak ada, buang kilang. Masih bisa berjalan aktivitas hilir hulunya. Tak usah pakai kilang, anggap tak ada kilang. Aktivitas hulu itu ada jalan sampai titik penyerahan. Nah, coba kalau kita tetap kilang mengolah, buangkan yang ini. Tak jalan yang di sumur-sumur itu. Kalau sampai ke situ lah mau dia. Ini secara fakta. Jadi secara fakta, secara peraturan, kita melihat bahwa inilah yang kita jelaskan. Jangan saya dibilang ada beberapa kawannya salah paham, gagal paham, atau buat paham sendiri. Tidak, kita coba menganalisis
kritis, sinkritisme, cerdas, bagaimana bisa memperoleh keuntungan yang baik untuk kampung kita ini. Ya, itu bagian dari pendahuluan pembicaraan yang sangat menarik bersama Bang Edi Alam. Ya, kita istirahat dulu dengan iklan yang mau lewat. Kepulauan Riau. Berawal dari Sekolah Tinggi Agama Islam atau STAI, Tafaqufidin Dumai di bawah naungan Yayasan Tafaqufidin telah berdiri sejak 1999. Pada 8 Desember 2014, merupakan momentum sejarah baru bagi masyarakat Dumai khususnya dan Provinsi Riau pada umumnya, di mana bersama Tafidu TV, menggamit keceriaan, cerdas, berwawasan. Menarik memang dialog wacana kita pada siang hari ini bersama Bang Agus S. Alam, yang tidak lain dan tidak bukan adalah inisiator dari Forum Perjuangan Hak Masyarakat Dumai atas alih kelola Blok Rokan. Nah, sekarang pertanyaan kita adalah, ya hari ini kan berdasarkan undang-undang, ada aturan. Dan artinya sebagai masyarakat Dumai, inilah peluang kita menunjukkan bahwa kita ini ada dan kita punya ada hak. Kemudian kita tidak hanya menjadi tempat berdirinya kilang, lewatnya pipa, kemudian lagi dengan segala efek-efek dia gitu. Nah, kira-kira bagaimana Abang dan kita menjelaskan ini kepada masyarakat? Mari sama-sama kita berjuang. Jadi saya pikir bahwa perjuangan ini harus di blow up. Kalau tidak pernah di blow up, orang tidak akan tahu bahwa memang hak itu ada. Kemudian kita ini mempunyai posisi bergaining terhadap industri migas yang ada di Riau ini besar. Itu tak pernah tahu. Atau tahu sengaja diabu-abukan, sehingga siapa yang mengabu-abukan ini itu pernah banyak. Artinya apa? Hari ini kami tidak fokus pada persoalan Riau segala macam, tapi fokus bagaimana Dumai ini. Dumai ini seharusnya tadi yang kita bicarakan secara undang-undang itu tidak ada istilah penghasil dan mengelola, tapi ada istilah kegiatan usaha hulu dan hilir, kegiatan usaha hulu dan hilir, kemudian diturunkan pada peraturan pemerintah nomor 35 tahun 2004 itu juga barangnya, cuman ada di beberapa peraturan menteri berubah menjadi pengelola dan penghasil. Ini kan definisi yang merugikan rakyat Dumai. Rakyat Dumai harus tahu, caranya kita harus bicara. Selama 20 tahun ini kita menganggap kita bukan penghasil, ya udah diam aja. Kita mengolah berarti tak dapat DP migas atau tidak dapat TI 10%. Ya udah diam aja. Karena TI 10% sama juga daerah yang punya rendapan reservoir, tidak ada minyak di situ. Kalau Dumai ini tidak dianggap. Itu kata Kepala Dinas SDM Provinsi Riau, namanya Agus Ilham apa tuh? Agus itu. Dia katakan begitu, berarti Dumai tidak dapat, tapi kan kita bantu dengan pembangunan dan bukan dalam bentuk uang tunai. Kita ini Dumai bukan ingin menjelaskan bahwa Dumai itu ada secara aturan. Ini bahaya sekali. Kalau masyarakat Dumai tahu bahwa selama ini dia adalah bagian dari hulu dan itu diatur oleh undang-undang, ini perzaliman terhadap masyarakat Dumai. Ada pembodohan terhadap masyarakat Dumai yang notabene adalah warga Provinsi Riau, yang notabene adalah rakyat Indonesia yang semuanya dijamin hanya oleh Undang-Undang Republik Indonesia ini. Jangan sampai terjadi begini. Dan kita rasakan ini terjadi karena salah mendefinisikan Dumai itu sendiri, salah mengartikan Dumai itu bukan daerah penghasil. Bahasa penghasil itu dari mana?
Kalau kita lihat dari rangkaian kegiatan usaha hulu itu sampai titik penyerahan, dari kepala angguk itu sampai titik penyerahan. Artinya Dumai di mana? Di ujungnya titik penyerahan di Dumai. Kalau tidak bawa aja minyak PU pakai helikopter. Ada. Masuk ke kapal. Dan ini saya ingin masyarakat Dumai itu tahu bahwa oh ini yang terjadi selama ini. Pantas APBD kita cuma 1,2, gaji pegawai 700. Tinggal yang mau bangun apa, lampu jalan mati semuanya. Oleh karena itu saya pikir saatnya ini sekarang ini bagaimana kita bisa memperjuangkan ini menjadi hak-hak yang harus diterima Kota Dumai. Rakyat Dumai ini sejahtera, bisa sekolah dibeasiswakan, bisa membangun sekolah lebih banyak, bisa membuat apa-apa aja kalau duit ada. Ini duit ada, macam mana jalan banyak lubang, tahun ini mungkin proyek ada nambah kita nih. Artinya soal ada di situ barisan lain seperti LAM itu seperti kita fokus pada Ya. Saya tidak melihat sesuatu yang aneh, jadi silakan saja. Kita bicara soal Dumai. Semua orang boleh dalam nuansa demokrasi juga ini untuk memperjuangkan hak-haknya. LAM silakan berjuang dengan LAM, Dumai silakan berjuang dengan LAM. Kalau perlu kita saling support. Jangan saling jatuh gitu. Ya kan? Artinya yang saya perjuangkan ini untuk rakyat. Begitu juga semuanya yang bicara hari ini semuanya untuk rakyat, untuk masyarakat kita. Sayang kan kalau kita salah mendefinisikan diri kita. Aku nih Agus tapi terdefinisi Wati, salah nih kan, perempuan tentu tak dapat bagian, yang dapat terus laki-laki. Tapi aku terdefinisi diri aku nih perempuan, yang dapat bagian itu adalah laki-laki. Laki-laki itu dapat 2 misalnya waris kan, dapat 2. Tapi terdefinisi perempuan dapat 1, rugi kan? Nah ini yang tak paham itu. Jadi jangan anggap bahwa kita ini tak paham, perlu ini tidak ada, perlu tabayun. Tak ngerti jangan bikin ngerti sendiri. Ya kan, saya pikir bahwa mari merujuk kepada aturan dasarnya itu adalah undang-undang. Perangkat hukum tertingginya itu adalah undang-undang. Ketika undang-undang tidak membicarakan tentang penerimaan daerah-daerah penghasil, kenapa kita bicara soal penghasil? Undang-undang tak atur. Undang-undang mengatur hanya kegiatan hulu migas, usaha hulu migas. Ketika itu berbunyi, Dumai di mana? Titik serahnya bunyi dalam undang-undang. Kalau udah bunyi titik serahnya, amin, berarti Dumai masuk. Tinggal kenapa salah? Kenapa tak dapat? Tak teriak, tak berbunyi, tak bisa menjelaskan. Ini undang-undang. Sebab penjelasan undang-undang itu cukup jelas. Daerah titik penyerahan jelas. Tinggal lihat tuh sampaikan kepada menteri, bahkan kepada presiden. Ini salah terhadap rakyat Dumai. Karena selembat aturan, rakyat Dumai dirugikan ratusan miliar gitu terhadap DBH, apalagi terhadap PI. Jadi sekarang mari sama-sama berjuang. LAM Dukung perjuangan ini sama-sama, ini bukan untuk kepentingan kita, untuk Dumai. Sehingga Dumai itu bisa mengembalikan haknya pada aturan yang sesuai dengan undang-undang itu. Dan ini tidak ada penzaliman, kita kan mengurangi penzaliman nih, menghilangkan penzaliman nih. Kalau LAM silakan, tidak ada masalah. Sekarang Pemprov mau bikin bahwa Pemprov Riau hari ini mengatakan Dumai itu tak dapat. Kembali lagi bersama Tafidu TV, mengamit keceriaan, cerdas, berwawasan. Masih bersama Abang Da kita Agus S. Alam yang merupakan inisiator Forum Perjuangan Hak Masyarakat Dumai atas alih kelola Blok Rokan. Sampailah kita pada titik terakhir dari wacana kita pada siang hari ini. Mungkin ada beberapa hal yang bisa disampaikan yang merupakan closing statement dari Bang Agus. Kami persilakan. Baik, saya hanya menyampaikan bahwa ini perjuangan kita bersama untuk masyarakat Dumai, bahwa ada hal-hal yang harus kita kaji tentang memperolehkan nilai-nilai value untuk pembangunan Dumai itu sendiri. Yang jelas, saya pikir bahwa dengan memahami ini, kita akan tahu hak kita, kemudian kita akan melakukan tuntutan terhadap itu. Ya, oleh karena itu saya pikir masyarakat Dumai saat ini membuka matanya, membuka pikirannya, oh Dumai itu begini loh.
Dumai itu jangan didefinisikan sebagai daerah yang tidak penghasil, pengolah segala macam, tapi sesuaikan pendefinisian kita itu dengan undang-undang yang berlaku. Oleh karena itu mari bersama-sama kita untuk cerdas memahami ini supaya Dumai itu lebih maju ke depannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih para pemirsa Tafidu TV mengambil keceriaan cerdas berwawasan. Sampai di situ dulu kita dalam rubrik wacana bersama Abang Daya kita Agus S. Alam. Mungkin ada manfaatnya bagi kita semua. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dumai.